Saat saya datang ke Shanghai kali ini, saya tiba-tiba menyadari bahwa Shanghai tampaknya sangat tertekan. Tidak banyak orang di pusat perbelanjaan dan banyak pabrik telah tutup. Lihatlah bandara ini, juga sepi dengan sangat sedikit orang. Netizen mengeluh bahwa tidak ada perbandingan antara Shanghai sekarang dan kota metropolitan di tahun-tahun sebelumnya. Dia memeriksa dan menemukan bahwa Shanghai telah mengalami arus keluar bersih penduduk dalam beberapa tahun terakhir. Seorang pria mengunjungi pusat perbelanjaan yang baru dibuka di Shanghai dan menemukan bahwa sangat sedikit pengunjung di dalamnya. Pria itu berkata, ini adalah fenomena umum di pusat perbelanjaan di China saat ini. Tempat ini kosong. Lihat, ini lantai 1. Lihat, ini lantai 1 di bawah mall. Ini adalah situasi umum di pusat perbelanjaan. Wanita itu berkata, mari kita pergi ke Guojin dan melihat Shanghai. Saya dengar orang-orang mengatakan bahwa ekonomi sangat tertekan sekarang, dan kita akan melihat apakah ada lebih banyak orang di sana. Tidak ada orang di sini sama sekali. Ada apa dengan ekonomi kota sekarang? Tidak ada yang lagi berbelanja. Selain pusat perbelanjaan, penutupan toko di Shanghai juga parah. Seorang pemilik restoran wanita mengungkapkan dilemanya. Apakah Anda tahu betapa sulitnya menyewa toko sekarang? Pemberitahuan sewa telah dipasang selama sebulan. Dari awal 100.000 yuan, turun menjadi 80.000, 60.000, 50.000, dan masih tidak ada yang datang bahkan dengan harga 30.000 yuan. Sekarang, saya sudah memberitahu pemilik bahwa ketika sewa berakhir pada bulan Februari, saya tidak akan menyewanya lagi dan akan membiarkannya untuk menyewakannya langsung. Hari ini, saya menemukan seorang koki yang membeli peralatan dapur bekas untuk datang dan melihat. Lemari pajangan sebesar itu, AC sebesar itu, dan freezer sebesar itu. Semua dipaket bersamaan, dan dia menawari saya 1.500 yuan. Ups, saya tidak bisa berkata-kata sekarang. Stasiun kereta bawah tanah di Shanghai, yang dulunya ramai, kini digambarkan sebagai sepi, sama sekali tidak berlebihan. Dulu, kita bahkan tidak bisa menyewa toko seperti ini seharga 300.000 yuan. Wanita itu mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada orang di tempat-tempat seperti jalan komersial di sekitar stasiun kereta bawah tanah dan mereka bahkan tidak bisa menjual makanan ringan. Ini adalah Shanghai, kota tingkat pertama. Dia mengatakan bahwa sangat sulit untuk berbisnis di toko fisik di Shanghai tahun ini. Selain itu, kelompok pekerja angkatan tahun 80-an di sekitarnya yang usianya hampir sama dengannya juga termasuk di antara mereka yang di-PHK oleh perusahaan. Betapa sulitnya Shanghai tahun ini. Ada hampir 5 juta orang asing di sini. Shanghai dulu memiliki 2,6 juta penduduk tetap, tetapi sekarang jumlahnya hanya mencapai 2.000. Suqiao dulunya merupakan daerah yang sangat terkenal dan pusat komersial di distrik Suhui, Shanghai. Pemandangan saat ini sangat kontras dengan masa lalu. Wanita itu mengatakan bahwa sewa di tempat ini dulunya setidaknya beberapa juta yuan, tetapi sekarang bahkan lebih mahal dan diperkirakan tidak ada yang akan datang untuk membuka toko. Sebagian besar toko yang bisa dibuka di sini adalah merek besar dan mereka mungkin sedang berjuang. Sekarang bahkan supermarket di Shanghai memiliki sangat sedikit pelanggan. Ekonomi China hampir sepenuhnya memburuk dan angka ini mengejutkan. Dari Januari hingga Juli tahun 2024, di antara 31 wilayah administratif provinsi di China, kecuali Shanghai dengan surplus 70,3 miliar yuan, keuangan daerah provinsi lain mengalami defisit. Dan jumlah provinsi dengan defisit fiskal lebih dari 100 miliar yuan mencapai 23. Bahkan defisit fiskal Beijing, pusat politik Partai Komunis China, mencapai 92,25 miliar yuan. Pada tanggal 7 Desember tahun 2024, Biro Statistik Shanghai melaporkan bahwa penjualan retail barang konsumen sosial Shanghai pada bulan November berjumlah 144,295 miliar yuan, menandai penurunan tahun ke tahun sekitar 13,5%. Menanggapi hal ini, beberapa netizen berkomentar, penurunan 13,5%. Jika ini bukan China, saya akan berpikir itu disebabkan oleh perang. Yang lain berkata, meskipun mempromosikan kecemerlangan ekonomi, ekonomi telah runtuh. Industri layu, dan orang-orang tenggelam dalam utang, berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Yang lain menambahkan, pajak tembakau dan alkohol Shanghai terlalu
terlalu tinggi, tetapi mereka tidak mewakili tren konsumsi yang berkelanjutan. Konsumsi sosial yang berhubungan dengan asing, berhubungan dengan sekuritas, dan berhubungan dengan real estate semuanya terlihat suram. Kemerosotan ekonomi Shanghai banyak berkaitan dengan penarikan modal asing. Seorang blogger Shanghai mengatakan bahwa banyak blogger Shanghai yang telah bekerja di perusahaan asing sering memposting video dan menyebutkan setelah perusahaan asing pergi, perusahaan China lainnya kehilangan integritas dan moralitas mereka. Ketika mereka berada di perusahaan asing sebelumnya, mereka diperlakukan dengan baik dan mudah untuk mengambil cuti. Blogger itu mengatakan bahwa perusahaan asing memiliki tunjangan yang baik. Setelah perusahaan asing pergi, ekonomi Shanghai juga memburuk. Perusahaan lokal tidak belajar dari perusahaan asing dan pendapatan mereka juga menurun. Sebelumnya, sebagai kota metropolitan internasional, Shanghai sering terlihat orang asing. Sekarang, tidak banyak orang asing. Dulu ada orang asing di mana-mana, tetapi sekarang lebih sedikit orang asing. Hanya sejumlah kecil orang asing di kota, tetapi tidak ada orang asing di pinggiran kota. Video ini menunjukkan bahwa jalan-jalan asing di Shanghai sepi. Jalan Laowai Shanghai dulu terang benderang dan ramai dengan orang-orang, tetapi sekarang semua orang asing telah pergi dan tidak ada satupun orang asing yang terlihat. Hari ini adalah akhir pekan dan tidak ada orang di jalan Laowai pada malam akhir pekan. Situasi pekerjaan di Shanghai sangat parah. Ini adalah perasaan seorang blogger setelah menghabiskan 2 hari di Shanghai. Biarkan saya beritahu Anda betapa sulitnya situasi pekerjaan tahun ini. Bahkan jika seseorang bekerja di Oriental Pearl di belakang saya, mereka hanya menghasilkan 5.000 yuan. Semakin sulit untuk menemukan pekerjaan sekarang. Semua orang berebut pekerjaan yang membayar 4.000 hingga 5.000 yuan sebulan. Sekarang, mahasiswa di Shanghai tidak dapat menemukan pekerjaan. Blogger itu mengatakan bahwa dia mendengar dari seseorang bahwa sebuah perusahaan ingin mempekerjakan seorang petugas ruang konferensi sekitar 4.000 hingga 5.000 yuan sebulan. Tak disangka, mereka menerima lebih dari 500 resume, banyak di antaranya dari sarjana, dan bahkan 2 dari pemegang gelar master. Sekarang, bahkan pemegang gelar master di Shanghai tidak dapat menemukan pekerjaan. Ini adalah pemandangan seorang mahasiswa Shanghai yang menganggur menangis di kereta bawah tanah. Seorang mahasiswa yang baru lulus berbicara tentang pengalaman sulit mereka mencari pekerjaan. Wanita itu berkata, "Saya ingin tahu apakah saya masih bisa menemukan pekerjaan di Shanghai tahun ini. Platform Boss Zipin sudah tidak berguna. Entah mereka membaca pesan tetapi tidak membalas atau mereka menerima resume tetapi tidak merespons." Pria itu berkata, "Mengapa saya merasa ekonomi di Shanghai lebih buruk daripada di kota tingkat kedua dan ketiga? Dalam 2 tahun terakhir, hampir semua orang yang bekerja di sekitar saya telah di-PHK. Beberapa belum menemukan pekerjaan selama hampir 2 tahun. Beberapa bahkan pulang kampung." Wanita itu berkata, "Di mana saya bisa menemukan pekerjaan dengan gaji normal di Shanghai? Saya telah mewawancarai banyak perusahaan selama 2 hari terakhir ini, termasuk posisi sebagai direktur, operasional, dan sales AE. Setelah wawancara, semuanya menawarkan 6.000 yuan sebelum pajak. Ya Tuhan, setelah dipotong pajak, hanya tersisa sedikit lebih dari 4.000 yuan. Bisakah Anda benar-benar hidup di Shanghai dengan jumlah itu? Saya dulu berpikir semua orang di Shanghai menghasilkan setidaknya 10.000 yuan sebulan, tetapi sekarang mereka memberitahu saya 6.000 yuan. Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan, terlalu menakutkan." Mahasiswa yang tidak dapat menemukan pekerjaan pergi untuk mengantar makanan, tetapi pengalaman pekerja pengantar makanan seringkali membuat orang menangis. Banyak orang telah meninggalkan Shanghai. Pria itu mengatakan dia berdiri di luar stasiun kereta api dan memperhatikan bahwa sebagian besar orang yang pergi adalah anak muda yang lahir pada tahun 1980-an dan 1990-an. Adapun alasan mereka meninggalkan Shanghai, seseorang memberikan penjelasan. Tidak hanya modal asing yang menarik diri dalam jumlah besar, tetapi bahkan pabrik-pabrik lokal Shanghai telah tutup, menyebabkan sejumlah besar orang kehilangan pekerjaan. Pemilik pabrik Shanghai mengungkapkan rasa frustrasinya. "Wah, mengingat situasi saat ini, dalam 2 hari, semua pabrik pengolahan saya, total sekitar 10 pabrik, akan berhenti bekerja, dan tidak akan ada pekerjaan yang bisa dilakukan. Saat ini, ada 217.000 potong yang sudah ada di gudang, tidak termasuk pabrik pengolahan.
Saya tidak tahu apakah bisnis lain berjalan dengan baik, tetapi jika ini terus berlanjut, semua belasan pabrik saya akan menghentikan operasi. Tidak akan ada pekerjaan sama sekali. Seorang blogger menjelaskan mengapa banyak orang luar meninggalkan Shanghai dan mengungkapkan fakta yang mengejutkan. 2 hingga 3 juta orang telah meninggalkan kota. Saya sedang mengobrol dengan beberapa teman di Shanghai hari ini. Mereka memperkirakan bahwa 2 hingga 3 juta orang telah meninggalkan Shanghai selama 2 atau 3 tahun terakhir. Mengapa orang-orang ini pergi? Mereka mengatakan itu karena tidak ada pekerjaan, jadi mereka harus kembali ke kampung halaman mereka. Sekarang bahkan orang kaya di Shanghai telah mulai mengungsi. Wanita itu bertanya, apakah Shanghai akan berubah? Banyak perusahaan asing telah pergi dan orang kaya di Shanghai menjual rumah mereka untuk mencairkan uang dan melarikan diri dari kota. Saya telah berada di Shanghai selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya saya melihat situasi seperti itu. Dia mengamati bahwa tahun ini banyak rumah telah digadaikan untuk pinjaman. Apakah ada perkembangan besar yang terjadi? Selain itu, pasar real estate terus menurunkan suku bunga baru-baru ini. Apakah mereka tahu informasi orang dalam sebelumnya? Apakah mereka bersiap untuk meninggalkan Shanghai? Blogger ini memperhatikan tren yang sama. Tuan tanah Shanghai benar-benar panik dan mulai melarikan diri. Banyak orang, terutama dari daerah lain, menjual rumah mereka di Shanghai dan membeli properti di tempat lain. Ini telah menjadi pilihan bagi banyak orang. Beberapa penduduk Shanghai menunggu sampai anak-anak mereka menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi sebelum menjual rumah mereka dan pergi. Yang lain dengan anak-anak yang lebih kecil memutuskan tidak layak untuk tinggal, dengan cepat menjual rumah mereka dan melarikan diri. Penduduk lokal Shanghai juga membahas situasi pekerjaan dengan netizen dari provinsi lain. Toko roti yang pernah terkenal ini, didirikan 30 tahun yang lalu, kini telah tutup seiring dengan terus menurunnya ekonomi Shanghai. Bahkan, ekonomi Shanghai, kota metropolitan internasional tingkat pertama China, telah memburuk sedemikian rupa, menyoroti betapa lemahnya ekonomi China.